Berantem duluan sama bea cukai. Halo Sobat Bea Cukai, selamat datang di Bisik-Bisik, Bincang Asik Bea Cukai Kupang bersama saya Suci Syukur. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena ini merupakan podcast perdana Bea Cukai Kupang dan topik yang akan kita perbincangkan hari ini adalah bagaimana peran Bea Cukai Kupang dalam mendukung ekspor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Penasaran seperti apa? Untuk itu sudah kita hadirkan dua orang narasumber yang luar biasa, dua bapak-bapak kece nih ya, Pak Vicky dan Pak Breva. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Suci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya nih Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. walaupun Semangat dalam pokoknya. kondisi pandemi masih semangat ya. Semangat harus. Harus semangat. Oke, ini saya akan memperkenalkan dulu nih ya. Mungkin teman-teman yang di rumah belum mengenal siapa sih yang duduk di samping saya ini ya, bapak-bapak Baik. ganteng nih ya. Pakai masker tadi. Iya, oke. Narasumber yang pertama ini adalah Pak Vicky Hendra Puspita. Beliau adalah pejabat fungsional pemeriksa bea dan cukai di kantor Bea Cukai Kupang. Siap. Narasumber kita yang kedua adalah Pak Breva Rizky Nugraha. Beliau adalah General Manager ya Pak ya, Iya. di PT Matsaraja Arnawa Stambapura Stambapura. atau Iya, biasa betul. disingkat PT Mas, Iya. yang bergerak dalam bidang perikanan ya Pak ya. Oke. Seperti topik yang sudah tadi kita singgung di awal, bagaimana sih peran Bea Cukai Kupang dalam mendukung ekspor di Provinsi NTT khususnya di Kota Kupang ini ya Pak ya. Tentunya peran Bea Cukai ini pasti dirasakan langsung nih oleh Banget. pelaku usaha. Pakai banget. Iya. Jadi pertanyaan pertama nih untuk Pak Breva nih. Coba dong Pak Breva ceritain ya. Apa yang Bapak rasakan secara real di lapangan? Bagaimana sih peran Bea Cukai itu dalam melancarkan atau mendukung usaha ekspor yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Oke. Secara garis besar kita udah kenal bea cukai dari tahun lalu ya. Jadi PT Mas itu sebenarnya operating di Kupang itu dari 2019. Tapi kita baru kenalan dan berteman dan bersahabat itu di tahun 2020 dengan pihak bea cukai. Saya ingat awal kali kita berusaha melakukan ekspor. Jadi salah satu komitmen dari PT Mas adalah membawa nama NTT ke dunia. Jadi from East Nusa Tenggara to the world. Itu salah satu misi dari Luar biasa PT Mas, dan itu yang menjadi tantangan buat kita, tantangan yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kita bahwa bawa nama NTT ke dunia. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita sudah melakukan ekspor untuk ke beberapa kalinya, kurang lebih 100 kali ekspor di tahun 2020. Awal memang berat karena memang adalah pengalaman pertama untuk PT Matsaraja Arnawa Stambapura melakukan ekspor langsung dari NTT, dan juga pengalaman pertama juga sepertinya buat tim di Kupang. Betul. Baik itu dari bea cukai, baik itu dari kita sebut karantina BKIPM. Apalagi di Kupang. tengah pandemi ya. Betul. Memang kita harus mencari awal sebelum kenal bea cukai, berarti saya harus cari berangkat ini harus pakai apa kayak gitu. Jadi di awal pandemi kita cukup berat mencari flight yang connecting dari sini, karena dari sini kita tidak bisa langsung ke negara tujuan. Kita harus dari sini harus mampir dulu ke Jakarta, nginep dulu semalam, kemudian dari Jakarta Cengkareng baru bisa ke negara tujuan, khususnya ke Singapura. Awal kenapa saya bilang berat, sempat dalam tanda kutip berantem duluan sama bea cukai karena memang sama-sama kita belajar. Ada contoh kasus yang paling gampang adalah ada dua aturan yang bukan, saya bilang bukan bertentangan, tapi ada dua peraturan yang saling bertolak belakang. Contohnya dari teman-teman bea cukai dan teman-teman di karantina, dan dua-duanya harus saya ikutin. Contoh kasus adalah pada saat saya ekspor, sebelum saya melakukan pemuatan, saya harus mempunyai namanya harus mempunyai PEB atau NPE. Betul. Nah, baru bisa saya melakukan pemuatan.
untuk mendapatkan PEB dan NPE, PEB. saya harus mempunyai KID 1 atau KID 4 dari karantina. Betul. Untuk mendapatkan KID 1 dan KID 4 dari karantina, saya harus melakukan pemuatan. Nah, otomatis kan bea cukai dan karantina itu mempunyai peraturan yang saling bertolak belakang, dan akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak dari pimpinan dari bea cukai, pimpinan dari karantina. Ini bagaimana? Ini kalau terus-terusan gini yang jadi korban saya bilang gitu. Dan saya tidak bisa ekspor. Kalau saya nggak bisa ekspor, berarti saya nggak bisa membawa NTT ke dunia. Intinya kan kayak gitu kan. Akhirnya disepakati bersama, diambil jalan tengah, dan alhamdulillah dari pimpinan bea cukai, kemudian mungkin didelegasikan ke Mas Vicky dan ke teman-teman yang lain, kemudian dari teman karantina, disepakati bahwa pada saat pemuatan kedua lembaga ini datang hadir untuk menyaksikan pemuatan, sehingga semua aspek yang diperlukan, dokumentasi dan macam-macam ada, sehingga karantina dan bea cukai pun tanpa ragu-ragu mengeluarkan surat karena sudah ada dasar bahwa benar barang yang dimuat adalah ini. Anggaplah fish frozen atau fish fresh macam-macamnya, sehingga kita bisa melakukan ekspor perdana di tahun 2020 bulan April. April 21 April kalau nggak salah. Yang via laut. Dan itu yang terjadi di 21 April 2020, kemudian di bulan September atau Oktober itu kita melakukan ekspor perdana ke Fremantle, Australia. Untuk frozen fish-nya. Ini menarik sekali ya Pak ya, karena dari awal merintis mungkin awal-awalnya merasakan sedikit hambatan gitu ya, terkait regulasi dan segala macamnya, tapi setelah duduk bareng nih ya, akhirnya bisa terlaksana hingga saat ini. Betul. Nah, saya ingin ke Pak Vicky nih Pak, sebagai petugas bea cukai, sebagai pejabat fungsional di bea cukai ya Pak ya. Apalagi kita tahu instansi bea cukai ini berada di bawah Kementerian Keuangan nih Pak ya. Betul. Bagaimana sih peran bea cukai Kupang dalam mendukung ekonomi khususnya di Provinsi NTT, di Kota Kupang sendiri? Bagaimana Pak? Baik, sebelumnya terima kasih atas Pak Breva juga. Terima kasih Mas. Untuk sinergi antara pelaku usaha, kementerian terkait maupun lembaga terkait dengan ekspor, alhamdulillah di Kupang berjalan sangat lancar, sangat erat. Mungkin ada riak-riak beberapa ya terkait tadi hambatan-hambatan, tapi kita sudah bersinergi memutuskan problem solvingnya juga ada. Nah, terkait dengan Provinsi NTT, bagaimana peran bea cukai dalam meningkatkan perkembangan ekonomi. Tak lupa juga kita dalam pandemi ini ada program pemerintah namanya Pemulihan Ekonomi Nasional, program PEN, ya? Betul. Yang itu difasilitasi di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Ya, di mana di situ intinya adalah pemerintah memberikan suatu langkah strategis bagi kebijakan ekonomi nasional dalam rangka mengatasi segala macam turbulensi ekonomi yang terjadi. Jadi kita berusaha untuk selalu mempertahankan, meningkatkan potensi perekonomian pelaku usaha. Dalam hal ini, bea cukai sudah memberikan kemudahan dan relaksasi dalam hal pelayanan prosedural maupun fiskal. Misal contohnya dari pemeriksaan fisik, terus pemenuhan fasilitas izin bongkar. Mungkin selanjutnya kalau kemarin kita lihat juga ada PMK 31 ya terkait dengan alat kesehatan gitu kan dari Menteri Keuangan, kita juga selalu berikan. Otomatis kalau untuk kemajuan NTT ini dalam rangka PEN kita mendukung ekspor. Untuk apa? Stabilitas ekonomi lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya. Ini sangat mendukung program pemerintah ya Pak. Betul. Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini yang di mana-mana orang itu seperti kehilangan mata pencariannya. Jadi bea cukai juga hadir sebagai instansi yang mendukung program pemerintah agar masyarakat juga bisa merasakan nih, walaupun di kondisi pandemi, tapi ekonomi juga bisa tetap berjalan secara lancar gitu ya Pak. Betul sekali. Nah mungkin kedepannya nih harapannya dari Pak Breva dan Pak Vicky sendiri, mungkin dari Pak Breva harapan untuk PT Mas sendiri seperti apa kedepannya, dan juga mungkin ke masyarakat di rumah ya, yang mungkin ingin mendapatkan semacam pesan-pesan dari Pak Breva yang mungkin juga punya potensi-potensi yang bisa diangkat nih, karena Kota Kupang sendiri punya hasil alam yang luar biasa. Betul. Mungkin bisa disampaikan.
di Kupang itu sebenarnya potensinya nggak cuma perikanan, Mas. Jadi ada beberapa item yang sebenarnya cukup menjanjikan. Salah satunya kemarin yang saya lihat yang sedang kita bukan dipanas-panasin, dikompor-komporin, digaungkan adalah salah satunya asam Jawa. Jadi betul. asam Jawa itu salah satu produk yang di seluruh NTT itu mudah didapatkan. Dan itu permintaannya banyak. Betul. Permintaannya banyak. Nah, ini sekarang tinggal dari teman-teman yang pelaku usaha untuk asam Jawa ataupun produk-produk lainnya. Kemudian kalau perikanan ya kita tidak usah ragukan lagi lah. Kita sebenarnya bisa. Kita bisa, pasti bisa. Karena ya kalau dibilang kita nggak bisa, berarti saya juga nggak bisa dong, kayak gitu. Kalau dibilang saya udah pengalaman ngurus dokumen sendiri, enggak juga. Saya baru belajar di sini dan itu dibimbing oleh teman-teman dari tim Bea Cukai. Intinya mau belajar, bayar itu kalau dari bilang aja ikan is Nusa Tenggara itu udah terkenal kita gitu loh. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa ikan-ikan di Bali, ikan-ikan di Jakarta, ikan-ikan di Surabaya, ekspornya dari sana. Ya saya nggak bisa bilang itu persentase ya, tapi setidaknya kurang lebih 30-40% itu ikannya dari sini. Karena mereka mancingnya di sini. Karena kapalnya yang ke sini dibawa ke sana atau kapalnya di sini untuk dibawa ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ekspornya. Hilanglah nama NTT-nya. Kalau saya berharap semoga di tahun ini atau tahun depan teman-teman pengusaha mau belajar untuk ekspor langsung dari Kupang sehingga is Nusa Tenggara semakin mendunia. Semakin mendunia, Pak ya. Kayak dari Pak Vicky sendiri nih, dari Bea Cukai Kupang, harapan kedepannya seperti apa, Pak? Harapan kedepannya mungkin kita harus semakin mesra ya antara pelaku usaha dengan Bea Cukai. Betul. Kita mengharapkan suatu kritik yang kontributif. Kita bisa bersama-sama. Langkah yang sudah real kita laksanakan ada beberapa, Ibu Suci. Pembentukan klinik ekspor di KBPC Kupang, kita melayani ekspor kalau segala permasalahan problem solvingnya itu 24/7 ya, konsultasi maupun penginstalan modul dan lain-lain. Misal Pak Breva kemarin dari Matsaraja pernah pagi juga kita kita melaksanakan ini. Yang pertama mungkin untuk klinik ekspor, yang kedua kita mengintensifkan kegiatan custom visit customer itu dalam rangka asistensi, dan tak lupa juga kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Bahkan akhir-akhir ini kemarin kita juga diminta sebagai narasumber dalam rencana kerjasama segitiga ekonomi antara Darwin Australia, Dili dengan Kupang. Itu kita galakkan untuk menjaring semuanya potensi-potensi, termasuk ada asam Jawa tadi seperti dibilang Pak Breva. Karena NTT ini sangat kaya kalau kita bilang dari segi ininya ya, hasil alamnya. Ada candana, ada kopi, ada banyak sekali lainnya. Makanya kita harapkan untuk para pelaku usaha jangan pernah takut untuk mencoba, karena ekspor itu mudah. Kita pasti akan sedia 24 jam memberikan good service, excellent services. Betul sekali, ekspor itu mudah ya Pak ya? Ekspor itu mudah. Baik. Yang penting dari para pelaku usaha sendiri juga dari petugas Bea Cukai mau sama-sama kita berkonsultasi, duduk bareng. Betul. Oke, agar kedepannya ekonomi di NTT kita harapkan bisa semakin baik nih Pak ya? Betul sekali. Oke, itu saja tadi mungkin ya wawancara singkat kita, tapi sangat-sangat bermanfaat nih saya rasa ya Pak ya. Dan semoga masyarakat yang nonton juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Dan mungkin bisa berpikir untuk bisa memasarkan potensi-potensi yang ada di NTT. Karena sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan seperti itu ya Pak. Oke, untuk teman-teman yang sedang nonton sekarang, itu tadi sudah kita sama-sama dengarkan bincang-bincang kita bersama Pak Vicky dan juga Pak Breva. Terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di sini. Sama-sama Ibu Suci. Sekali lagi kita tekankan bahwa ekspor itu mudah dan jangan pernah takut untuk konsultasi ke Bea Cukai Kupang ya. Dan nantikan podcast-podcast selanjutnya, dan kita harapkan Bea Cukai Kupang dan juga para pelaku usaha bisa terus bekerja sama ke depannya dan menciptakan ekonomi yang semakin bagus di NTT. Bea Cukai Kupang makin baik. Terima kasih.